Jadi kami di sini dari kelompok 7. Pada proyek ini kami akan membuat nata de coco. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Basaria Sihombing. Nama saya Nika Narasanti Purwanto. Nama saya Susi Dian Sastra Munte. Nama saya Jepindo Augiana Tenda. Oke teman-teman, sekarang kita bahas dulu nih sedikit latar belakang tentang nata de coco. Nata de coco ini adalah makanan bertekstur kenyal berbentuk jelly yang terbuat dari sari kelapa yang difermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Biasanya nata de coco ini banyak kita temukan sebagai hidangan penutup dan campuran di minuman dingin seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bahas dulu gimana sejarah dari dibuatnya nata de coco ini. Ternyata nata de coco ini berasal dari Asia Tenggara, tepatnya dari negara Filipina. Nata de coco ini berasal dari dua kata, yaitu nata dan coco. Nata artinya krim, sementara coco itu adalah kelapa. Awalnya di Filipina yang menemukan ini adalah seorang pria bernama Theodola tahun 1949 di Filipina. Pada saat itu paling terkenal namanya nata de pina. Yang pertama dibuat adalah nata de pina, yang mana krim ini dibuat dari nanas. Namun karena pada saat itu nanas ini tumbuh atau dipanen berdasarkan musiman, sementara di sisi lain di Filipina ternyata kebanjiran panen hasil kelapa, maka Theodoro dan kawan-kawannya ahli kimia berpikir bagaimana jika pembuatan nata ini dari kelapa. Oleh karena itu, itulah sejarah awalnya dibuatnya nata de coco. Nata de coco yang sebagian besar terbuat dari air kelapa ini ternyata memiliki profil nutrisi yang cukup sederhana. Nata de coco ini sering dianggap sehat karena mengandung kalori yang rendah. Maka dari itu, biasanya nata de coco ini sangat cocok untuk orang yang sedang menjalani program. Dari jurnal yang telah kami baca, menurut Apriana dan Wahyudi, nata de coco itu adalah produk hasil fermentasi air kelapa menggunakan bakteri asam asetat, khususnya Acetobacter psyllium, yang akan menghasilkan lapisan selulosa di atas air fermentasi. Bakteri ini akan mengubah gula atau sukrosa menjadi selulosa yang tersusun dalam bentuk gel, kenyal dan transparan. Produk ini dikenal sebagai produk ataupun makanan yang rendah kalori sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang berdiet. Proses pembuatan nata de coco ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap sterilisasi air kelapa, yang kedua itu penambahan gula, dan yang ketiga itu ada inokulasi bakteri, yang keempat itu fermentasi selama 7-14 hari, dan yang terakhir itu ada proses pemanenan nata de coco dan pencucian sehingga dapat dikonsumsi. Ketebalan dari nata ini dipengaruhi oleh kadar sukrosa yang digunakan. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan nata de coco, yang pertama yaitu air kelapa, yang kedua ada gula, Yang ketiga ada ZA, yang keempat ada asam cuka, yang kelima itu ada bakteri Acetobacter psyllium. Oke, selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu Yang pertama ada panci, yang kedua ada saringan, dan yang ketiga ada pengaduk. selanjutnya ada plastik wrap, ada wadah untuk nata de coco-nya, dan ada gelas. Alat yang terakhir yang digunakan yaitu kompor. Memasukkan kelapa murni ke dalam panci. Menunggu air hingga mendidih. Masukkan gula ke dalam panci. Masukkan ZA ke dalam panci, lalu diaduk hingga merata. Kemudian, masukkan asam cuka ke dalam larutan dan aduk. Pindahkan larutan ke dalam wadah agar larutan bisa dingin dengan cepat. Setelah dingin, larutan diberikan bakteri Acetobacter psyllium. Wadah di wrapping dengan plastik wrap agar bakteri
aman dan Setelah dilakukan percobaan, diperoleh hasil akhir yaitu warna pada nata 1, yaitu nata yang menggunakan 10 gram ZA, memiliki warna yang cenderung putih dan tidak keruh. Sementara pada nata kedua, yang memiliki ZA 20 gram, ini memiliki warna yang sedikit keruh dan sedikit menguning. Sementara untuk bau dari kedua nata memiliki bau yang sama, yaitu bau asam cuka tajam dan apek karena disimpan pada air biasa. Selanjutnya, untuk tekstur, pada nata 1, teksturnya cenderung lebih kenyal dan lebih mudah untuk dipotong. Sementara untuk nata 2, dia memiliki tekstur yang padat dan sulit untuk dipotong. Nah, untuk persentase air menjadi air natanya, pada nata 1 terkonversi sebanyak 44,8%. Dan untuk nata 2, yaitu 67,2%. Pada percobaan pembuatan nata de coco dilakukan dua variasi komposisi media fermentasi, yaitu nata A 10 gram ZA dan nata B 20 gram ZA. Hasil menunjukkan bahwa nata B menghasilkan lapisan nata yang lebih tebal dibandingkan nata A. Hal ini mengidentifikasi bahwa peningkatan jumlah ZA amonium sulfat sebagai sumber nitrogen berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Acetobacter pseudomonas dan produksi selulosa. Nitrogen merupakan unsur esensial bagi mikroorganisme, termasuk dalam sintetis enzim yang berperan dalam pembentukan nata. Dengan ketersediaan nitrogen yang lebih tinggi pada nata B 20 gram ZA, bakteri memperoleh lebih banyak nutrisi dan pertumbuhan aktivitas metabolisme sehingga meningkatkan yield nata. Hal ini sejalan dengan data presentasi konversi air kelapa menjadi nata di mana nata A kurang lebih mencapai 44,8%, sedangkan nata B kurang lebih mencapai 67,2%. Namun, pemberian ZA berlebih tidak selalu memberikan hasil yang lebih positif. Meskipun mempercepat fermentasi, kelebihan nitrogen dapat menyebabkan nata yang dihasilkan menjadi terlalu keras dan berwarna keruh, serta berpotensi bersifat toksik bagi bakteri jika melebihi batas toleransi. Selain itu, konsumsi nata dengan kandungan ZA berlebih juga berisiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu, penambahan ZA harus dilakukan dengan batas optimal agar diperoleh nata dengan tekstur yang baik dan aman dikonsumsi. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kandungan nitrogen dalam media fermentasi memang mempengaruhi ketebalan dan kualitas nata de coco. Tetapi, peningkatannya harus dikontrol dan juga menghindari efek negatif. Nah, kesimpulannya, nata B dengan menggunakan 20 gram ZA akan menghasilkan nata yang lebih tebal dan lebih padat dibandingkan nata yang menggunakan 10 gram ZA saja. Selanjutnya, bau dari asam cuka tersebut sama pada kedua sampel, yaitu bau asam cuka yang sangat kuat. Ini diakibatkan pemberian asam cuka yang sedikit berlebih pada kedua sampel. Selanjutnya, penambahan ZA harus dalam batas optimal untuk menghasilkan nata yang lebih baik dan juga aman untuk dikonsumsi nantinya. Oke, baik, sekian dari kami untuk video pembuatan nata de coco. Kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.